Oke, oke. Nah, ini ada tambahan dari Ibu Rini. Jadi kalau tidak ada konflik yang terjadi di perusahaan itu jadi stagnan katanya gitu. Terima Betul, kasih nih betul. Ya, tambahannya. betul Ya, sekali Bu Rini. iya, betul Ini ya. pengalaman nih kayaknya ya. Iya, kelihatannya Bu Rini pengalaman ini. Jadi masukannya langsung tepat gitu ya. Udah tahu Betul. gitu ya. Oke, terima Iya. kasih masukannya. Nah, saya mau coba tanyakan lagi ya. Jadi sahabat-sahabat, teman-teman, Bapak Ibu yang hadir juga boleh silakan ya kalau mau tanya raise hand atau mau chat juga boleh. Nanti kita diskusikan ini supaya kita bisa belajar banyak bersama-sama untuk tumbuh bersama-sama gitu ya. Iya, Nah, iya. kira-kira ya sekarang ini, Dok, kalau kita lihat tadi buku begitu banyak, pelajaran begitu banyak gitu ya. Sebetulnya ada benang merah nggak gimana supaya orang itu bisa menjadi syarat menjadi seorang pemimpin yang baik itu kayak gimana gitu, Bu, menurut pengalaman Bu Dokter? Iya, untuk jadi pemimpin yang baik itu Hmm, pertama nih kita harus banyak dengar-dengar belajar gitu ya. oke. Belajar, kemudian kita melihat, apalagi kita mungkin bisa baca autobiografi dari pemimpin-pemimpin yang terkenal gitu ya. Hmm, Kita bisa belajar dari situ, ya. kemudian ikut seminar-seminar, karena Hmm, dari situ juga paling tidak pada saat setelah seminar, workshop, itu adalah yang bermanfaat buat kita yang bisa kita terapkan di tempat kita. Kan sekarang hmm, banyak ya untuk seminar leadership lah, itu banyak sekali. iya, Nah, iya. itu bisa bermanfaat buat kita. Atau kita bisa lihat teman kita yang sukses, kita ngobrol biasanya. Terus Oh, kita bertukar pikiran. Kalau kamu hmm, seperti ini, iya. apa yang dilakukan? Nah, jadi Hmm, kita belajar dari pengalaman orang tadi saya bilang. oke. Mungkin kalau kita masih baru, mungkin belum ketemu apa masalah-masalah yang pelik-pelik begitu ya, kita bisa Mm-mm. belajar atau bertanya dari teman kita yang lebih senior. Kan Hmm, katanya kalau lebih senior itu kan makan asam garamnya lebih banyak. iya, betul, Nah, betul. kita belum jalanin gitu ya. Ya udah, Iya. kita belajar nyontek. Intinya jangan malu bertanya. Nanti sesat di Hmm. jalan. Betul, betul. Jadi saya ingat waktu masa kecil juga ini, Bu Dokter Anas ya. Dulu waktu awal-awal saya suka diminta, udah kamu dipilih jadi ketua. Saya nggak pernah mau gitu, Bu Dokter. Karena takut gitu kan. Nah, harusnya mulai dari sekarang ini, artinya dari mulai saat sekarang, kalaupun kita dipilih jadi ketua RT atau apa gitu, Iya, belajar maju untuk aja. maju aja ya, Bu Dokter ya. Karena itu proses pembentukan diri kita sendiri ya, betulnya. Betul, betul. Apalagi kan Hmm, kalau kita masih salah-salah, orang paham, oh ya, dia masih muda. Udah untung hmm, dia mau gitu ya. betul, Nah, di betul. situ tuh kita banyak belajar. Karena kita Hmm, diajarin gitu kan, harus begini, harus hmm, begini. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman di tempat bekerja, hmm. kalau kamu dikasih pekerjaan itu adalah rezeki. Nggak Oke. boleh nolak. Karena kita setiap kali kita dikasih pekerjaan, itu kita belajar. Kalau kita nggak bisa, kita bertanya. Ada Hmm, kesempatan. Nanti kalau udah jadi pemimpin, udah nggak bisa nanya lagi. Malu dong betul. nanya sama anak buah. Kalau sekarang nanya sama atasan, wajar gitu ya. Iya, iya, Jadi saya selalu bilang, itu adalah rezeki, jangan ditolak. iya. Supaya mereka Oke. juga nurut gitu, supaya mau kerja gitu ya. Iya. Oke, ini ada pertanyaan dok dari eh, Iya, Mbak Kak Desti ini ya. Bagaimana kalau pemimpin nggak mendengarkan ide dari bawahannya, padahal ide bawahannya itu bagus untuk buat ke depannya gitu. Nah, ada pemimpin yang kayak begini juga ini, Bu Dokter. iya, Berdasarkan pengalaman Bu Dokter gimana ini? iya. Ada yang begini memang. Kalau Iya, dia iya. masih pemimpin tengah, ya, Heeh, middle, leader ya, yang middle, itu lebih ya. gampang. Tinggal ngomong ke atasannya gampang. Tapi yang Oh, susah kalau dia udah di puncak gitu kan, nah, ini pemegang ngomong. keputusan gitu. Iya, Yang udah iya. dikasih tahu nggak menurut. Nah, Eh, itu mungkin sebagai staffnya hmm, jangan bosan-bosan menceritakan hal keberhasilan kalau ide-ide tadi di, disarankan. Jadi oh, di ngomongin lagi setiap kesempatan. Terus mungkin kita carilah yang paling didengar sama dia, sama yang hmm, tadi pemimpin tadi, hmm, ataupun yang dituakan, itu kita minta, ayo dong ngomongin. Jadi mestinya sih kalau sering-sering dia ngomongin, hmm. dia mungkin agak dibawa mimpi kali, kepikir gitu kan. Iya kan, aduh ini Iya, betul, benar juga betul. kali ya. Kok si A ngomong gini, si B ngomong gini, si C ngomong gini.
ya mungkin lama-lama luluh juga gitu. Ya, Tapi betul. nggak bisa langsung kayak kita merintahin anak kecil ya. Kamu Ya. harus ngerjain itu nggak mungkin. Jadi mesti Hmm. agak pakai trik-trik yang sabar, Hmm. tapi pasti gitu. Ya, Jadi ya. tunjuklah tokoh-tokoh yang kita bisa bisa minta tokoh-tokoh panutan gitu kan, Iya, iya. yang dia segenin, yang lebih Iya. senior. Nah, itu mungkin cara-cara itu bisa Bisa dicoba. diterapkan ya. Oke. Mm-mm. Atau tadi istilah Bu Dokter pakai cerita tetangga gitu ya. Ya, tetangga yang sana tuh bikin ini berhasil loh. Gitu. Iya, begitu ya. Data-datanya, iya. Jadi kita nggak disalahin gitu. Itu dulu dia Betul, ngerjain ini bisa berhasil ini Pak gitu. Jadi iya, mungkin barangkali kita bisa coba juga gitu kan. betul, Jadi betul. seolah-olah kita nggak disalahin gitu ya Bu Dokter ya. Iya, benar. Kalau udah gitu mesti keluarin data lah. Ada Oh data, iya iya. heeh. Kalau nggak susah, kalau cuma ngomong, ya ngomong-ngomong kosong nggak didengerin nanti. Tapi kalau Hmm, kita punya data, ya mungkin lebih lebih menarik gitu ya. Ada angka-angka yang bisa direnungkan. iya, oke. Nah, ini ada tambahan dari Bu Rini lagi nih. Sampaikan ide dalam forum formal sehingga bisa didiskusikan. Nah, Iya, itu juga betul. Ya, ya. cuman jangan terlalu frontal, nanti dia malu kok kayaknya diserang di diskusi gitu ya. Jadi Iya, nanti yang pemimpin diskusi juga mesti pinter-pinter mengarahkan sih. betul ya. Terima kasih, Nah, Bu Rini. oke, baik. Nah, saya mau sekarang kita mau dengar nih ya, karena kalau perjalanan hidupnya Bu Dokter Anas ini saya lihat cukup menarik sebetulnya ya dari posisi dari di ya dari awalnya masih seperti biasa begitu sampai akhirnya sekarang menjadi CEO di satu perusahaan hospital yang cukup ya cukup bangga lah gitu ya dibanggakan. Gimana cerita pengalaman Bu Dokter dalam membangun karir sampai di posisi puncak karir ini? Mungkin bisa berbagi pengalaman Bu. Iya, mungkin cukup panjang ya ceritanya ya Pak ya. Nanti kalau saya Ya, cerita besok pagi ya, nggak selesai ya. Tapi 5 menit ya dong. saya singkat-singkat aja ya. Iya, singkat-singkat. Mungkin dulu-dulunya kan saya cuma dokter umum. Iya, Sama ya seperti dokter MD, dokter umum. iya, Kita baru selesai lulus tuh masih bingung biasanya. Mau oke. ngambil spesialis, aduh kayaknya saya waktu itu mundur sebelum berperang gitu. Karena Hmm, kita lihat, aduh kayaknya udah nggak mungkin. Jadi nggak mhm, ada kesempatan, akhirnya larinya ke manajemen. oke. Jadi deh, ke manajemen aja kayaknya kesempatannya lebih besar gitu. Ya. Jadi ambillah manajemen. Nah, pada saat ngambil sekolah manajemen, ya ujung-ujungnya akhirnya kerjanya di rumah sakit. Jadi Hmm. praktek, tadinya saya praktek, tapi lama-lama prakteknya ketinggalan karena kita pulangnya malam terus, Pak. Jadi Oh, pulang-pulang pasien udah nunggu kan lama-lama, ya udahlah nggak usah praktek. oke. Nah, jadi intinya saya selalu juga nyampaikan kepada teman-teman sebagai leader, Mhm, kita tuh harus datangnya lebih awal, ya. pulangnya yang belakangan. Jadi Hmm. artinya mesti kerja keras. Jadi leader itu Oke. nggak bisa cuman nunjuk-nunjuk, nyuruh-nyuruh aja, tapi Hmm. bagaimana kita paham apa yang Hmm. kita perintahkan kepada staf kita. Jadi untuk itu nggak bisa tiba-tiba leader duduk gitu. Ya kalau kita lihat Hmm. juga sekarang banyak ya anak-anak konglomerat itu nggak langsung dikasih uh, Posisi. posisi ya. Hmm. Biasanya mereka suruh masuk dulu kan kerja Hmm. di level-level manajer gitu kan, Iya, iya, supaya betul. tahu lapangan. Kenapa kita harus tahu lapangan supaya nggak dibohongin? Hmm. Jangan sampai kalau kalau sekarang ya mungkin ya banyak ya yang di sini juga sudah jadi leader-leader pasti. Hmm. Kalau kita mulai dari bawah, begitu kita lihat laporan, kita tahu ini laporan benar apa enggak. Ini Oh, manipulasi atau enggak. Kita udah tahu lah betul. kira-kira begitu. Betul, betul. Nah, Ya. makanya tadi saya bilang dari bawah lah. Ya, Hmm. bagaimana sampai ke sini saya juga nggak kebayang ya, Mbak ya. Oh, Cuman ya saya itu pertama harus kerja keras. oke. Jadi kalau belum selesai, kayaknya Oke. nggak puas tuh, mesti diberesin. Walaupun Oke. kerjaan nggak bakalan beres, tapi kan kita Hmm. prioritas. Hari ini saya harus selesaikan apa, baru saya pulang dengan tenang gitu. Baru saya tidur Hmm. dengan tenang. Jadi artinya Oh. setelah pulang pun itu pekerjaan di rumah tuh ya terus gitu. Belum lagi kan Hmm. sekarang balas WA itu bisa berjam-jam ya. Yang tadi Iya. siang numpuk nggak bisa Balas diselesaikan, ya malam malam dibalas dikerjain. sebelum tidur ya. Oke. Jadi Oke. bagaimana kita sebagai
pimpinan Hmm. itu merangkul semua orang. Hmm. Jadi Oke. menghargai semua orang. Karena Oke. orang itu intinya sama ya, kita sesama manusia, Hmm. pasti senang dihargai. Nah, itulah Oke. mungkin supaya kita bisa diterima di semua kalangan. Hmm. Artinya keberadaan kita itu ditunggu-tunggu oleh anak buah kita. Jangan Hmm. sampai kita datang, waduh semua bubar gitu, ngegosip. Iya. Tapi bagaimana kalau kita datang mereka, nah ini nih yang bisa bantuin gitu kan, Hmm. bisa memecahkan masalah. Nah itu yang Oke. sebenarnya supaya kita benar-benar dirasakan keberadaan kita. Dan Oke. jangan lupa juga sebagai leader ini kita harus jujur, Hmm. terbuka. Oke. Nggak boleh membohongi dan jangan sampai mementingkan diri sendiri dan Hmm. merugikan orang lain atau merugikan perusahaan. Itu tuh biasanya kedengeran aja tuh. Kalau Hmm. kita mau untung sendiri, mau enak sendiri, itu biasa anak-anak tuh tahu gitu. Tahu ya. Tahu. Tapi kita benar berkorban, itu mereka apresiasi sekali gitu. Hmm. Jadi, nah kita harus menjadi apa role model Hmm. buat mereka gitu. Hmm. Nah, itu mungkin Oke. yang diri saya kerjakan selama ini. Yang mudah-mudahan sih nggak salah ya. Iya. Dan sebagai leader kita juga harus bisa tegas tapi nggak kaku. Jadi Oke. artinya jangan sampai kita iya 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 semua gitu. Tapi kita harus Hmm. bisa menentukan sikap. Kapan saya mengatakan iya, kapan Hmm. saya mengatakan tidak gitu. Tapi Oke. walaupun saya tidak, setelah mendengarkan reason-reason dari mereka, ya saya bisa berubah gitu. Jadi jangan terlalu kaku lah. Hmm. Jadi seperti saya juga sering menyampaikan SOP ya. Ya. SOP itu nggak seumur hidup. Makanya ada aturan setiap 3 tahun SOP harus dirubah. Karena Hmm. kita ini kan dinamis. Ya. Dinamis. Jadi kita juga harus berubah. Di mana sekarang aja sejak zamannya COVID itu kan IT sangat berkembang. Betul. Di mana dulu tidak boleh telekonsul, sekarang jadi boleh gitu. Jadi Ya. dengan perubahan-perubahan itu kita juga harus mengikuti eh, mana yang terbaik yang harus kita lakukan. Jadi nggak boleh kaku lah artinya. Hmm. Nah, yang penting Oke. bisa mengarahkan dan membimbing serta kasih coaching ke mereka supaya mereka tuh melakukan sesuatu apa yang sesuai arahan kita, apa yang kita inginkan supaya nggak asal-asalan. Dan yang paling penting disiplin. Oke. Nah, disiplin yang paling gampang tuh apa? Disiplin waktu sebenarnya. Hmm. Disiplin Ya. waktu kan udah nggak pakai biaya, cuman Ya. usaha kita aja. Nah, Hmm. itu menjadi contoh yang kita bisa tuntut dari mereka. Paling Hmm. tiga, datang nggak boleh terlambat gitu kan. Itu kan mudah sekali. Betul. Meeting Betul. nggak boleh terlambat gitu. Nah, Ya. Ya. itulah yang harus kita terapkan supaya bisa mencapai target yang sudah kita terapkan, visi misi yang sudah kita Hmm. canangkan. Hmm. Kira-kira seperti itu kali, Pak. Oke, luar biasa ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan yang hadir di sini bisa mendengarkan dan juga bisa menerapkan, mengaplikasikan sehingga juga bisa menuju di puncak karirnya gitu ya. Ini satu contoh saksi hidup istilahnya ya. Tapi mungkin saya juga mau dengar ini dari guru saya ini Pak Hermanto Kosasi. Beliau ini adalah trainer pertama, IQ pertama di Indonesia. Beliau belajar IQ dari Six Second di Amerika Serikat. Kalau dari karena belajar kepemimpinan juga ini. Kalau dari sisi Pak Hermanto boleh sedikit kasih gambaran nih Pak Hermanto sedikit nyambung bisa Pak? Iya, terima Oke, kasih gimana? Pak Hari. Ya, Hmm, tahun 2000 saya belajar EQ, tahun ya. 2022 saya belajar kepemimpinan dari John C. Maxwell. Oh, langsung Jadi, ya. Oke. jadi saya melihat memang saling melengkapi. Tadi Oke. Ibu Ana belum ceritakan tentang 5 level kepemimpinan ya Bu ya, yang dari Iya. John Maxwell. Jadi pertama pemimpin yang karena diangkat, lalu bisa naik jadi pemimpin yang lebih baik kalau dia punya relation lebih baik. Dan yang ketiga yang produktif, yang keempat yang menciptakan pemimpin baru, dan yang kelima pemimpin yang teruji di mana-mana. Nah, Hmm. hubungannya EQ untuk membantu supaya bisa jadi pemimpin level 2 punya hubungan yang baik. Karena banyak Hmm. pemimpin tadi kan yang masalah dalam dirinya dia nggak tahu atau malah dia yang bikin masalah.
Nah, kalau dia sudah masuk ke relationship-nya, dia bisa lulus atau supaya lulus dari level 2 itu, dia perlu kepemimpinan 360 derajat ini. Jadi Hmm. memimpin ke bawah, ke samping, dan ke atas sehingga dia bisa jadi pemimpin yang produktif. Kalau saya melihat seperti itu, jadi senang sekali dengar pengalaman Ibu Ana. Iya. Jadi sudah dibuktikan di rumah sakit. Hmm. Ya itu sat- satu tambahan lagi Oke. tentang konflik. Tentang konflik sebetulnya nggak usah diciptakan, nggak usah diciptakan, ada sendiri. Oh, sudah pasti Kenapa, ada Kak? ya. Karena konflik itu terjadi karena perbedaan cara pandang, cara pikir, Hmm. pengalaman, asumsi. Jadi, Hmm. nah, jadi dan memang adanya konflik membuat kita jadi lebih aktif kan, berpikir mesti diapain nih supaya bisa jadi tim yang produktif tadi. Dan Hmm. eh, nah, mengatasinya ya pakai 360 derajat itu. Bagaimana Hmm. memimpin ke bawah dengan baik, ke samping, kadang-kadang kan hambatan dari rekan kerja. Ya. Lalu bagaimana meyakinkan ke atasan supaya didukung. Kadang-kadang niat kita baik, tapi atasan kita belum ngerti bagaimana Hmm. kita bisa dipercaya oleh atasan. Jadi saya Oke. kira itu saja, bagus Baik. sekali. Saya disegarkan lagi nih dengan Ibu Ana. Ya, baik. Terima Nah, kasih Pak Hermanto ya sudah hadir bisa ikut juga di sini gitu ya. Oke, baik itu tambahan dari Pak Hermanto. Ya, luar Mudah-mudahan biasa nih. ya, karena beliau ini juga salah satu banyak belajarnya juga. Jadi saya juga suka mengikuti beliau ini ilmunya juga banyak gitu. Jadi saya suka dengarkan. Oke, baik terakhir mungkin ada teman-teman sahabat ini yang mau tanya, barangkali masih ada yang mau tanyakan, masih ada sedikit waktu. Kalau misalkan nggak ada, barangkali saya minta kepada Bu Dokter Anas nih ya, kira-kira closing statement aja nih, Bu Dokter Anas nih. Kira-kira apa bekal dari sekian pembicaraan kita ini dijadikan sarinya gitu, mungkin apa gitu ya, closing statement buat kitanya gitu. Closing statement-nya ya. Ya, Kalau saya pikir jabatan ini cuma sementara, Pak. Kita punya hmm, jabatan entah direktur, entah CEO, itu hanya sementara. oke, Jadi bagaimana kita harus berbuat yang terbaik selama kita hmm, menjabat. Jadi oke, jangan mencari keuntungan buat diri sendiri, tapi hmm, merugikan orang lain. Karena hmm, dunia ini sempit. iya, Dunia ini sempit dan kalau kita apa berbuat yang tidak baik itu kedengeran kemana-mana. Tapi kalau hmm, kita berbuat baik itu rebutan tuh hmm. yang wah kalau dia pindah ke sana udah cepet-cepet tarik gitu ya. Jadi tolonglah berbuatlah baik, Iya, buat networking sebanyak-banyaknya. iya, Artinya kalau kita sudah berbuat baik, networking itu gampang sekali. Orang pasti senang dengan kita. iya. Mau berbagi pengalaman artinya dan Hmm. eh, tadi yang saya sampaikan, buatlah suasana atau bagaimanapun keberadaan kita dirasakan bermanfaat buat orang-orang di sekitar kita. Jadi, Hmm. jadi kalau kita sudah seperti itu, kemana-mana pun kita pasti diterima. Kita masuk Hmm. ke bagian manapun pasti diterima. Jadi sekali Hmm. lagi berbuatlah banyak eh, perbuatan yang baik selama kita menjabat. Ini kesempatan kita untuk Hmm. berbuat baik. Kan sering kita dengar ya, eh, bekerja itu adalah Amanah. ibadah. Oh ya, Ya, ibadah. ibadah. Ya, Jadi itu gimana? yang harus kita tanamkan. Hmm. Tidak perlu kita harus dimonitor dari atasan, tapi yang memonitor kita itu jauh di atas kita. Hmm. Ya, supaya nanti Oke. waktu kita sudah di alam baka, baru bilang, wah ini anak saya yang saya sayangi. Hmm. Itu kira-kira Pak. Jadi janganlah Oke. kita berbuat tidak jujur. Ya, Kesempatan kita berbuat baik itu nggak lama, sebentar kok. ya. Jabatan juga sebentar. Jadi Hmm. selama kita menjabat, jangan tadi yang seperti Bapak sampaikan cuma bisa merentah atau Hmm. merugikan orang lain. Ya. Tapi buatlah jabatan kita itu bisa menyenangkan orang lain. Orang Oke. bisa bertumbuh kepada kita Ya. karena kita menjabat, memberikan input-input yang terbaik, Hmm. ya bisa eh, kita sharing ke semua tim kita
dan kita bisa membuat suatu perbaikan. Saya tuh paling happy kalau bisa membahagiakan karyawan-karyawan. Artinya Hmm. mereka bisa tenang bekerja di kita dengan salary yang bagus Hmm. dan mereka loyal. Nah, Hmm. ini yang memang tidak mudah. Kita harus membentuk suatu budaya dulu. Iya. Artinya kita dipercaya supaya itu semua bisa berjalan dengan lancar. Saya yakin itu nggak Hmm. susah gitu. Asal tadi, kalau kita sudah mau mulai, ya itu mungkin pesan-pesan ya Pak ya, Iya. closing statement-nya. Iya. Itu saja Pak. Baik, Mudah-mudahan berguna. Wah, pasti berguna nih. Hari ini dapat insight yang banyak dari Bu Dokter Anas ini ya. Dan hari ini yang hadir juga banyak dokter-dokter, entah teman sejawat atau mahasiswa yang tadi saya dengar juga dari Papua datang hadir di sini. Mudah-mudahan masih hadir. Dan sahabat saya, brother saya ini Pak Dokter Erdi juga hadir. Terima kasih ini ya. Oke, baik sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan. Demikianlah yang sudah kita dengarkan malam hari ini. Tentunya pengalaman hidup dari Dokter Anas ini adalah satu petunjuk atau proses perjalanan kita juga untuk kita bisa melakukan yang terbaik dalam apa yang sedang kita kerjakan sehingga kita bisa mencapai hasil yang kita harapkan. Dan tentunya seperti tadi Bu Dokter Anas katakan, pekerjaan yang kita lakukan ini bukan karena satu posisinya saja, tapi tanggung jawab kita untuk kepada yang jauh lebih tinggi situ. Pekerjaan ini adalah ibadah kita, amanah kita, dan buatlah hidup kita ini bisa menjadi bermanfaat bagi orang-orang di sekeliling kita, apapun profesinya kita. Jadi sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, mudah-mudahan ini bisa dipegang dan kita terus bersama-sama tumbuh. Dan terakhir yang saya ingin katakan adalah silakan follow Instagram kami Gema Kebijaksanaan dan juga channel YouTube kami Gema Kebijaksanaan sehingga Anda bisa ikuti dari pembicara-pembicara sebelumnya. Kalau Anda rasa cocok, Anda bisa dengarkan. Setiap kurang lebih 1-2 minggu kita selalu mengadakan talk show. Jadi Anda bisa tahu juga kalau Anda kata Anda follow Instagram kami ya. Baik, terima kasih Bu Dokter Anas. Semoga kebaikannya bisa mendapatkan pahala ya, kesehatan, kebahagiaan dan berkah yang melimpah Bu Dokter Anas. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih, selamat Ya, malam. terima kasih.